Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin wa ala sayyidina Muhammadir Rasulillah ajmain. Baiklah anak-anak sekalian, kembali lagi kita berjumpa di pembelajaran hadis, yaitu hadis 27, yang mana hadis 27 yaitu berbuat baik kepada tetangga. Nah, untuk pembelajaran hadis kali ini kita hanya belajar penguatan hadis 27. Mengapa demikian? Karena hadisnya telah anak-anak pelajari di minggu kemarin. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membuka pembelajaran hadis pada hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya semoga anak-anak bisa memulai pembelajaran hadis ini dengan baik, dengan hikmat. Dan untuk hadis hari ini yaitu penguatan dari hadis 27, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Silahkan simak baik-baik videonya, ya nak. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku sekalian, ada perkara yang malaikat Jibril terus-menerus memberikan wasiat kepada Rasulullah SAW. Tahukah apa itu? Yaitu berbuat baik dan memelihara hubungan baik dengan tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril terus-menerus memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi tetangga yang lain. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Bayangkan saudaraku, sampai-sampai Jibril berwasiat terus kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sampai bersumpah bahwa pelakunya tidak beriman. Ya, siapa? Yaitu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Rasulullah menyebutkan orang ini tidak sempurna imannya. Berarti dia pelaku dosa besar, saudaraku sekalian. Bahkan orang yang suka menyakiti tetangganya dengan lisan atau perbuatan, menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka, dan bahkan amalannya barangkali tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa dilaporkan kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang banyak sholat malam, banyak puasa sunnah, banyak sodakoh, namun lisannya menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW tentang wanita itu? Kata Rasulullah SAW, "Hiya min ahlin nar." Dia termasuk penduduk api neraka. Bayangkan. Lalu dikatakan lagi, "Hai Rasulullah, ada lagi wanita yang dia sedikit sholat malamnya, sedikit puasa sunnahnya, sedikit sodakohnya, tapi ia tidak pernah menyakiti hati siapapun." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hiya min ahlil jannah." Ia termasuk penduduk surga. Subhanallah. Maka saudaraku sekalian, perhatikanlah bagaimana adab terhadap tetangga kita. Siapa tetangga kita? Yaitu yang dekat rumahnya dengan kita. Dan yang paling
berhak kita untuk menjaga adab bertetangga, yaitu yang paling dekat pintunya kepada kita. Lalu apa adab bertetangga yang harus kita perhatikan? Yang pertama, jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Karena menyakiti hati tetangga, ini dosanya 10 kali lipat daripada menyakiti yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, la'an yazni bi asyrati niswatin aisarlah min an yazniya bi halilati jarih. Seseorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Subhanallah saudaraku sekalian. Karena tetangga kita lah yang bisa kita percayai hidupnya atau kita percayai saat kita pergi dari rumah kita. Maka kalau kita ganggu tetangga kita, tetangga pun tidak akan lagi percaya kepada kita. Maka ini adab yang pertama. Jangan menyakiti tetangga, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Kadang kita menyetel misalnya ya kaset-kaset ataupun televisi dengan suara yang sangat keras yang mengakibatkan tetangga terganggu, tidak bisa istirahat. Demi Allah ya akhi, ini termasuk dosa besar. Kemudian adab yang kedua saudaraku sekalian, yaitu kita berusaha untuk berbagi dengan tetangga. Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi menyebutkan, siapa di antara kalian yang masak, fa'aksir al-maraq, maka perbanyak kuahnya. Kemudian berikan bagian ya dari apa yang ia masak itu kepada tetangga. Demikian pula kalau kita membuat kue misalnya, jangan sampai tetangga hanya mencium bau wanginya saja. Maka ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, kita banggi. Kalau kita bikin kue, kalau kita masak, yang masakan itu wanginya, harumnya sampai ke tetangga kita, maka kita berusaha untuk membagi makanan dengan tetangga kita. Subhanallah. Kemudian adab yang ketiga saudaraku sekalian, yaitu kita berusaha jangan membiarkan kesusahan menimpa tetangga kita. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan bahwa seseorang itu tidak beriman kalau dia merasa nikmat sementara tetangganya kesusahan. Yang pertama kali harus kita perhatikan adalah tetangga kita. Maka kalau tetangga kita memiliki kesusahan dalam masalah finansial misalnya, maka kita berusaha untuk membantu tetangga kita, kesusahan hidupnya tersebut. Akhul iman azani Allah wa iyyakum. Di antara adabnya yaitu kita berusaha untuk saling memberi hadiah dengan mereka. Sebab dengan cara saling memberikan hadiah itulah akan tumbuh rasa cinta ya antara tetangga dengan tetangga yang lainnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahadau, tahabbu, saling memberi hadiahlah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Mengapa Islam sangat memperhatikan masalah adab terhadap tetangga? Sampai-sampai malaikat Jibril berwasiat dan terus berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena tetangga adalah orang yang paling dekat hidupnya dengan kita. Tetangga adalah merupakan pemegang amanah saat kita pergi dari rumah kita. Tetangga yang paling kita percayai saat kita pergi ya untuk mencari nafkah, untuk bersafar, kita pergi meninggalkan anak dan istri kita. Kita titipkan kepada tetangga-tetangga kita. Maka saudaraku sekalian, betapa agung agama ini. Betapa Islam sangat memperhatikan masalah ketetanggaan. Maka kewajiban kita saudaraku sekalian, kenalilah hak-hak tetangga tersebut. Jangan lupa saudaraku sekalian untuk senantiasa kita tersenyum kepada mereka. Jangan lupa saudaraku untuk senantiasa kita memberikan kebaikan apa yang kita mampu kepada tetangga kita. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang benar-benar menjaga ya hak-hak ketetanggaan. Nah inilah daripada hak-hak ketetanggaan dan adab-adabnya yang harus kita perhatikan. Semoga kita menjadi orang yang masuk surga karena kita termasuk orang yang berbuat baik kepada tetangga kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi pembelajaran hadis kita pada hari ini. Semoga penjelasan video tersebut menambah wawasan anak semuanya. Semoga memberikan manfaat. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Apabila banyak salah, Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Ustaz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.